وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin imamina wa qaidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih wa ala ummatihi alladzina yattabi'una hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ikhwah dan saudara-saudara sekalian, terutama di Turki dan di negara-negara yang lain yang barangkali mengikuti kajian pada malam hari ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim melalui media ini meskipun sedikit trouble ya semuanya kita syukuri ala kulli hal. Mudah-mudahan semakin meneguhkan suasana qalbu kita, hati kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua umatnya ini digembirakan oleh beliau. Sampai-sampai beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dan Al-Imam Al-Baihaqi, beliau menyatakan qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan kepada kita semuanya untuk menunaikan ibadah puasa. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka dikunci sedemikian rupa. Demikian pula para setan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibelenggu sedemikian rupa. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dalam bulan itu terdapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang dicegah oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di bulan itu, sungguh dia sudah terlewatkan dari berbagai macam kebaikan. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, karena itulah kemudian seorang ulama besar kita, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, menyatakan bahwa hadis ini merupakan dasar bagi kita semua umat Islam untuk selalu bergembira. Jadi meskipun ada gangguan teknis di awal tadi, maklum ini kita online pertama via Zoom, tapi kita harus gembira secara ruhiyah. Kita harus tetap dalam keadaan bahagia. Karena Imam Rajab Al-Hanbali menyatakan hadis yang saya sebutkan tadi merupakan dasar bagi kita untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam jiwa kita yang terdalam. Karena kita akan berhadapan dengan suatu suasana yang menjadi puncak daripada spiritualitas kita, insya Allah. Siapakah yang tidak bergembira ketika surga Allah Subhanahu wa taala pintu-pintunya dibuka lebar, neraka yang ditakuti oleh kita semua ditutup oleh Allah, dan hampir semua hal yang sangat potensial menjerumuskan kita untuk menunjukkan sikap-sikap menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, segala sikap-sikap yang menentang juga kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang beradab, itu juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh orang yang tidak mendapatkan kebaikan
di dalam bulan tersebut ya, dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang terhalang dari berbagai macam kebaikan. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan di seluruh belahan dunia, pada malam hari ini mari kita merenung tentang sesuatu yang menjadi fakta daripada kehidupan kita sebagai umat manusia di akhir zaman. Para ilmuwan banyak sekali menyatakan bahwa kita manusia yang hidup di era milenial ini syarat dengan berbagai macam paradoks di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang terjebak di dalam satu budaya yang penuh dengan sensasi. Anda bisa memperhatikan saat ini yang saya katakan sensasi misalnya adalah ketika orang melihat suatu pemandangan yang begitu membuat hati kita pedih, tetapi kemudian orang itu bisa bergembira di atas penderitaan orang lain. Dia melihat di situ ada jenazah-jenazah saudara kita yang diuji oleh Allah dan dimuliakan sesungguhnya oleh Allah dengan wabah yang kita dapatkan pada saat ini. Kemudian disikapi dengan sikap-sikap yang sebetulnya sama sekali tidak islami dan tidak manusiawi. Budaya-budaya yang semacam inilah kemudian yang dikatakan oleh para ilmuwan, terutama para psikolog, sebagai changing culture. Kita terjebak di dalam budaya yang serba sensasional. Kalau kita terjebak di dalam budaya yang serba sensasi, maka yang pertama terbunuh dengan budaya ini adalah reasoning. Ada banyak di antara kita yang tidak memahami sesungguhnya mengapa dia melakukan suatu perbuatan. Orang yang tidak pernah memahami mengapa dia melakukan sesuatu perbuatan, bahkan perbuatan itu sangat menista rasa keadilan, rasa kemanusiaan kita yang paling dalam, maka orang seperti ini tidak akan pernah memiliki sikap empati kepada orang lain. Betapa banyak saudara kita yang hari ini diuji oleh Allah dengan suatu ujian untuk mengangkat derajat orang itu dengan satu virus barangkali yang kita kenal hari ini. Tetapi kemudian secara sosial dia menampakkan sikap-sikap yang sama sekali tidak Islam. Seseorang yang diuji oleh Allah, yang hakikatnya adalah sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah, tapi mungkin ada tetangga-tetangga yang kemudian berlaku tidak sama sekali tidak empati. Kalau ini tidak diwaspadai, maka kita akan masuk di dalam zona terakhir kerusakan kemanusiaan kita. Itu adalah kerapuhan dan kerusakan spiritual. Al-fasad ar-ruhi, al-kharab ar-ruhi. Kita akan mengalami suatu kerusakan yang bersifat spiritual. Nah, di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-7, A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka manusia mengetahui yang lahir saja, yang artifisial daripada kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat itu lalai. Al-Imam Ibnu Ashur di dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir memberikan penjelasan yang sangat menarik. Beliau menyatakan ayat Allah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya itu tabaidiyah. Itu adalah suatu sikap yang memandang hidup secara parsial. Dia tidak pernah memandang kehidupan ini secara holistik. Dia, kata Ibnu Ashur, ya'lamuna zahira ma fid dunya. Dia hanya mengetahui hal-hal yang tampak, hal-hal yang sifatnya artifisial.
hal-hal yang sifatnya simulasi, buat-buatan, jadi-jadian, tidak hakiki dan tidak memiliki kesejatian. La ya'lamuna daqa'iqaha, dia tidak mengerti apa sebetulnya hakikat di belakang kehidupan yang nyata ini. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Masyhur mengatakan, ayat ini bukan berarti kemudian membuat kita semua umat Islam ini lari dari dunia, escape dari dunia, meninggalkan dunia, bukan itu. Dia bukan celaan ketika orang-orang beriman itu menggenggam dunia, itu bukanlah sesuatu celaan. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita terlena jauh dengan dunia ini, kita hidup dalam penuh budaya yang serba sensasional. Kita tidak pernah memahami apa hakikat yang kita katakan, apa hakikat yang kita perbuat. Kita tidak pernah empati kepada penderitaan sesama kita saat ini di dunia sekalipun. Bahkan atas nama spiritualitas yang sangat individual, kita begitu mudahlah menista orang lain. Kita tidak memiliki rasa empati. Kita kehilangan rasa kemanusiaan kita. Yang pada akhirnya inilah kemudian yang melahirkan suatu kerusakan yang bersifat spiritual. Ayat yang saya bacakan tadi, Ar-Rum ayat 7, itulah yang menjadi dasar daripada apa yang disebut oleh para ahli sebagai sensing culture, budaya sensasional itu. Mata kita hari ini, ya, kita sampai-sampai ada di antara para kritikus menyatakan mata kita ini menghadapi polusi yang sangat dahsyat. Karena semua ukuran kehidupan kita adalah ukuran visual. Coba Anda perhatikan, apalah indahnya Anda memamerkan makanan misalnya di Facebook, di sosial media. Pada saat ada banyak orang yang hari-hari ini 2-3 hari tidak mampu untuk makan. Pada saat saudara-saudara kita di Suriah hanya mampu merebus daun-daun rumputan yang ada di tanah. Tapi dengan mudahnya kita kemudian memamerkan hal-hal yang sebetulnya tidak diperlukan oleh siapapun. Tapi manusia bangga dengan itu. Mata kita ini sudah terjebak dalam suatu situasi untuk memandang secara bias apa yang dimaksud dengan suatu hakikat kehidupan. Kita juga terjebak pada polusi kebendaan. Kehebatan, kemuliaan seseorang, kita selalu identifikasi dengan benda-benda. Orang bangga dengan rumah, orang bangga dengan kendaraan. Pamer dia di sosial media, orang bangga dengan berbagai macam mode pakaian. Bahkan hal-hal yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan syariat. Ya, saya menghormati kawan-kawan kita menggunakan cadar, tapi apalah maknanya ketika cadar syariat itu kemudian didudukkan dengan persoalan-persoalan yang medis misalnya seperti masker. Kita bangga, tapi kebanggaan kita terhadap syariat kita ini semu dan rapuh. Karena kita tidak memahami apa yang disebut dengan illatul hukmi dan hikmatul hukmi. Illat suatu hukum dan hikmah suatu hukum itu sama sekali berbeda. Tapi ada banyak di antara kita berpandangan sedemikian rupa. Mengapa demikian? Ya karena kita sangat bendawi. Kita sangat materialistik di dalam memandang suatu persoalan. Informasi saat ini kita pun juga mengalami polusi yang sangat dahsyat. Setiap orang di dunia ini yang memegang namanya perangkat yang sedemikian canggih, smartphone misalnya, menjadi sumber berita bagi dirinya dan orang lain, dan kadang-kadang tidak memahami apakah suatu berita dia paham betul hakikatnya, benar dan tidaknya, akurat dan tidaknya, valid atau tidak valid. Gaya hidup kita juga demikian. Kita orang-orang milenial terjebak di dalam budaya konsumerisme yang berlebihan, sangat dahsyat.
Bahkan orang pun mengeksploitasi apa dia punya tubuh saat ini. Anda lihatlah sekarang di sosial media. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, sampai yang ekstrim itu adalah kemudian kita menghadapi polusi ruang dan waktu. Kita tidak lagi merasakan suatu hal yang bermakna di dalam hidup kita. Akibat gaya dan model kehidupan yang penuh rekayasa tadi, yang tidak alamiah dan tidak manusiawi itu. Kita serba tergesa-gesa, kita serba terkesusu. Coba lihat orang sekarang kalau jalan, panik. Dia tidak dapat lagi menikmati suatu momentum bersama keluarga, saudara. Ibadah pun juga tidak khusyuk. Jadi kalau Rasulullah pernah menyatakan bahwa ciri hari kiamat itu adalah yataqarabuz zaman, waktu itu begitu terasa dekat. Kenapa kita menghadapi apa yang disebut oleh para ahli sebagai polusi ruang dan waktu? Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, karena itulah kita sesungguhnya hari ini mengalami suatu kerusakan ekologi dan lingkungan. Sikap mental kita pun juga mengalami suatu persoalan yang serius. Ekologi sosial kita juga demikian, yang pada akhirnya kita mengalami kerusakan ekologi spiritual. Nah, dalam konteks ini kawan-kawan sekalian, khusus kawan-kawan aktivis dan simpatisan Muhammadiyah di Turki dan di beberapa tempat yang lain, itu sudah disorot secara serius oleh Muhammadiyah di dalam Muktamar 45 di Malang. Disitulah dimunculkan suatu dokumen, misalnya pernyataan jelang 1 abad Muhammadiyah, yang menderivasi, menjelaskan sedemikian detail paradoks daripada manusia modern, yang intinya adalah kita mengalami despiritualisasi dan kita mengalami dehumanisasi. Kita mengalami kerusakan spiritualitas dan kita mengalami kerusakan struktur kemanusiaan kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Profesor Abbas Mahmud Al-Aqati, beliau menulis suatu buku ya. Beliau ini wafat pada tahun 1964. Judulnya Abqariyatul Muhammad. Beliau memberikan catatan terhadap realitas kehidupan masyarakat jahiliyah waktu itu dengan menyatakan karena alaman mutada'i, dunia Arab pada masa itu, khususnya tentu di Jazirah Arabia, adalah realitas kehidupan masyarakat yang penuh dengan penderitaan. Sangat menderita mereka. Mereka adalah masyarakat faqadal aqidah kama faqadan nizam. Mereka kehilangan struktur keimanan, keyakinan dan struktur akidah. Karena itu mereka kehilangan bagaimana mereka bisa kemampuan untuk menata kehidupannya. Faqada asbabat tuma'ninah. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan sebab yang bisa membuat mereka mendapatkan kebahagiaan fil zahiri wal batin. Nah, pada saat itulah kalau kerusakan yang dialami oleh mereka adalah kerusakan yang hampir sempurna di dalam aspek spiritualitas. Dalam konteks inilah kemudian, kalau kita membaca sejarah Kiai Ahmad Dahlan, ketika misalnya membuka kitab beliau yang ditulis oleh muridnya Raden Haji Hajid, misalnya judulnya adalah 7 falsafah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ayat-ayat yang sangat inspiratif bagi beliau. Maka beliau menyatakan persoalan terbesar umat manusia adalah ketika dia mempertuhankan hawa nafsunya. Beliau membaca ayat Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Manusia kehilangan sesuatu yang sangat mendasar di dalam dirinya, yaitu adalah fitrah. Nah, fitrah inilah kemudian, kata beliau, harus ditemukan. Bagaimana cara menemukan fitrah yang hilang di dalam diri manusia? Beliau kemudian membaca ayat yang sebetulnya kita pun juga baca ayat itu.
qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Orang-orang ya yang selalu mensucikan jiwa, selalu berzikir kepada Allah, mengingat kematian. Ini adalah cara, kata beliau, untuk mendapatkan fitrah yang hilang kita. Yang hilang ini, fitrah kita yang hilang. Nah, sahabat-sahabat yang saya muliakan, dalam konteks inilah kemudian ya, kita mendapatkan mengapa ketika Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah misalnya 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang kita semuanya hafal, ayat perintah untuk berpuasa, yang kemudian visi terjauhnya itu adalah agar kita bertakwa. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menyatakan wa aslu taqwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi min. Jadi asal daripada takwa itu adalah ketika seseorang hamba itu sanggup menjadikan suatu tameng, suatu perlindungan, suatu proteksi antara diri dia dan dari apa yang ditakutkan. Sekarang di negeri kita diberlakukan misalnya pembatasan sosial berskala besar, sehingga banyak sekali aktivitas sosial kemanusiaan kita, profesi kita terhambat. Tetapi itulah sikap. Betapa mengerikannya misalnya kalau kita tidak mengambil langkah-langkah yang signifikan, COVID-19 akan berdampak pada kerusakan yang sangat besar. Ini adalah secara konkret, wiqayah, proteksi diri, tameng, perisai. Fataqwal 'abdi li rabbih an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshah min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wiqayah taqihi min dzalik. Demikian juga kalau takwa itu secara sosiologis, secara horizontal. Nah, secara vertikal sekarang bagaimana memaknai takwa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyatakan ketika seorang hamba itu membuat suatu perisai diri, suatu tameng, suatu proteksi antara dirinya dengan Allah. Apa yang dikhawatirkan dari Allah? Murkanya Allah, marahnya Allah, siksanya Allah. Dan dia hanya bersediakan 2 poin saja. Fi'lus ta'at, ijtinabul ma'asi. Menunaikan segala ketaatan dan kemudian menjauhi segala kemaksiatan. Ini yang dikatakan oleh misalnya saya sebut tadi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, ya kita bisa juga misalnya membaca narasi yang disampaikan oleh para ulama yang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia menyatakan wa ammat taqwa fa haqiqatuha al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban. Hakikat daripada takwa itu adalah ya, mengamalkan suatu ketaatan kepada Allah dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, amran wa nahyan. Apakah itu menyangkut perintah Allah ataukah menyangkut larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaf'al ma amara Allah bihi imanan bil amir wa tasdiqan bi wa'di. Dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah atas dasar keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar meyakini kebenaran daripada apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa yatruk manahallahu anhu imanan bin nahi. Ketika kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu pun juga atas dasar keimanan, bukan semata atas dasar pragmatisme kemanusiaan, tidak. Jadi kalau orang semata berbuat baik tanpa kemudian menyertakan Allah di situ, maka dia terjadi humanisme sekular. Ya. Jadi perhatikanlah misalnya orang-orang yang sekarang menghadapi COVID-19 sampai ada yang berani menyatakan misalnya adanya COVID-19 menunjukkan Tuhan itu tidak ada dan tidak berkuasa. Ini kan ucapan-ucapan meskipun dikatakan oleh tokoh intelektual di negeri ini, misalnya saya katakan
itu adalah bagian daripada sesuatu yang tidak tepat. Jadi melakukan sesuatu itu karena dasar iman, meninggalkan sesuatu pun juga atas dasar iman. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam narasi yang lain juga kita dengarkan para ulama menasihati kita. Mereka mengatakan, idza waqa'atil fitnah fa'atfi'uha bittaqwa. Jika kalian mendapatkan suatu fitnah, suatu ujian, cobaan, maka padamkan dia. Jika di situ ada bara fitnah, bara cobaan, padamkan dia dengan air ketakwaan. Ketika ditanya, "Mattaqwa?" Apa itu takwa? Anta amala bi ta'atillah ala nurin minallah. Anda melakukan ketaatan di atas cahaya Allah. Tarju sawab Allah. Anda mengharapkan imbalan dari Allah. Wa anta truk maksiat. Anda juga meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah. Itu pun juga kita eling, kita sadar atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tahaf iqab Allah. Takut terhadap akibat-akibat buruk daripada perbuatan maksiat itu. Nah, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, jadi kalau tadi moderator kita Ustaz Haidar tadi menyatakan apa yang harus kita persiapkan. Jadi yang harus kita persiapkan adalah dalam konteks tarhib Ramadan, menyambut dengan penuh kehangatan spiritual Ramadan ini adalah melakukan penataan struktur spiritualitas kita yang paling pokok dulu. Karena memang takwa itu bersemayam di situ. Rasulullah pun mengatakan sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa huna. 3 kali beliau mengatakan at-taqwa huna. Takwa itu letaknya di sini. Tentu dada yang dimaksud itu adalah bukan dada organ dada. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan kepada kita, al-qalb itu adalah dia memiliki aspek an-nurani, dan itu adalah ranah para ulama. Tetapi juga pada aspek fisik itu adalah ranah para dokter. Nah, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah transmitter ilahiyah yang diinstalkan di dalam diri kita ini. Inilah yang harus kita bersihkan. Yang Rasulullah SAW menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ya kan? Allah letakkan satu daging, satu gumpalan daging di dalam diri manusia kita ini secara universal. Jika dia baik, baiklah semuanya perilakunya, dan jika dia buruk, buruk pula perilaku semuanya. Dan itu adalah al-qalbu. Dan Rasulullah SAW menyatakan pula di dalam hadis beliau yang lain, tu'radul fitanu 'alal qulub. Fitnah, ujian, cobaan itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali saudara sekalian, apa? Bukan alal uqul, bukan pada akal. Fitnah itu bukan pada akal. Seintelek apapun orang, sehebat apapun orang secara akademik, saya katakan Rasulullah tidak menyatakan tu'radul fitanu 'alal uqul, tidak. Jadi fitnah itu akan dihadapkan oleh Allah bukan pada akal kita, tapi Allah akan hadapkan pada qalbu kita. Nah, di dalam konteks inilah kemudian Rasulullah menderifkan, membagi kemudian jika apa, jadi tu'radul qulub ini, tu'radul fitanu 'alal qulubi, ya. Kata beliau kal hasir, seperti rajutan tikar, terstruktur gitu kan, tersistem dari semua penjuru. Itu datang kepada kita dari atas, bawah, kiri, kanan. Fitnah ini luar biasa. Bahkan fitnah itu datang dengan cara dan modus yang tidak pernah kita pikirkan di dalam akal kita sekalipun. Karena memang yang diuji oleh Allah bukan ini. Yang diuji oleh adalah al-qalbu. Maka Rasulullah menyatakan, tu'radul fitanu 'alal qulub. Nah, di antara hati manusia yang larut di dalam fitnah-fitnah tersebut, kemudian dia akan seperti panci yang terbalik. Tahu panci yang terbalik filosofinya, dia hitam, berkerak dia, sulit dibersihkan, ya. Dan kalau dia dibalik, dia tidak mendapatkan apa lagi pun masukan sebaik apapun, tapi akan
Hati yang seperti ini kemudian identifikasinya adalah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Dia tidak akan mengenal mana yang ma'ruf, dia tidak akan mengenal mana yang munkar. Terjadi kekacauan di dalam perspektif kehidupan dia. Dari mana? Bukan karena dia pintar, tetapi karena kolbunya yang tidak sanggup menghadapi dinamika ujian itu. Karena itu saudara sekalian yang saya muliakan, ketika siam, monggo kita perhatikan secara baik. Siam ini sebetulnya adalah suatu mekanisme ilahiyah yang secara fikih sebetulnya kita sudah paham itu. Wajib, ya, bagi siapa, syaratnya, kapan dimulai, kapan diakhiri, kalau dia sakit bagaimana, kalau dia safar bagaimana, kalau berhubungan badan bagaimana. Dan saya kira sudah selesailah persoalan itu. Yang menjadi persoalan malam ini saya akan berbicara tentang sesuatu hal yang sangat mendasar. Saudara sekalian, kalau kita membaca keterangan para ulama, manusia ini adalah memang dia makhluk yang terdiri dari jasad. Ada kalbu, ada akal. Gampangannya lah manusia ini ada aspek yang zahir, ada aspek yang batin. Yang zahirnya ini kemudian membutuhkan asupan gizi, dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu menyalurkan syahwat biologisnya dengan hubungan badan dengan pasangannya yang sah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi warna dasar kita ini sangat lekat dengan suasana-suasana yang bersifat material. Tapi ada saatnya ketika persoalan-persoalan yang bersifat material ini terlalu jauh diselami oleh manusia, ini akan berdampak pada ketimpangan hidup. Maka Allah kemudian syariatkan kita berpuasa agar kita berhenti sejenak. Manusia, cobalah sesaat kau tinggalkan itu makanmu, minummu, istrimu, suamimu, tinggalkan itu. Dari terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari di barat. Bagaimana kita memahami manusia yang seharusnya makan, minum, tapi dia harus meninggalkan dalam waktu tertentu, dalam durasi waktu tertentu. Ini kita dapatkan di dalam hadis yang sahih, saudara sekalian. Manusia dipaksa oleh Allah untuk menaikkan derajatnya dari makhluk yang sangat materialistik menjadi makhluk yang tidak materialistik, dan itu adalah sifat-sifat kemalaikatan. Bagaimana contohnya? Saudara bisa membaca di dalam hadis qudsi yang sahih. Wahai anak Adam, aku lapar dan aku minta makan kepadamu, dan engkau tidak memberikanku makan. Dan Adam menjawab, ya Allah, bagaimana aku memberikanmu makan wa anta rabbul alamin? Allah menjawab, tidakkah kau lihat ada seorang hambaku yang lapar, dia minta makan kepadamu dan kau tidak memberinya makan. Kalau kau beri makan, kau akan dapatkan aku di sisi. Aku haus dan kau tidak memberikan minum. Ya Allah, bagaimana aku memberikan minum sementara engkau adalah pencipta semesta ini? Tidakkah kau lihat ada hambaku yang haus, dia butuh minum, kau tidak berikan dia. Kalau kau berikan dia minum, kau dapatkan aku di sisi. Aku tidak berbusana, aku minta busana dan kau tidak berikan aku busana. Ya Allah, bagaimana aku memberikan busana? Engkau pencipta semesta. Tidakkah kau lihat ada hambaku yang tidak sanggup menutupi auratnya, telanjang dia, dan kau tidak memberikan dia pakaian? Kalau kau berikan dia pakaian, kau akan dapatkan itu di sisi. Aku sakit dan engkau tidak menjengukku, ya Allah, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah pencipta semesta? Tidakkah kau lihat ada seorang hambaku yang sakit dan engkau tidak menjengukku? Kalau engkau menjenguknya, menjenguk orang sakit itu, engkau akan dapatkan itu di sisi. Saudara sekalian, Anda perhatikan dengan baik, mustahil Allah bersifat dengan sifat-sifat manusia tadi. Apa itu? Haus,
lapar, tidak berpakaian, sakit, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat kekurangan yang hanya layak dinisbatkan kepada makhluk. Tapi dalam hadis qudsi ini Allah menisbatkan itu kepada dirinya. Dan kita pun beriman karena Allah berbicara tentang dirinya. Apa maknanya itu? Para ulama menyebutnya tanazul. Allah ingin merendahkan dirinya agar lebih dekat. Dan manusia yang sesungguhnya makhluk yang sangat material, itu pada saat berpuasa ditinggalkan ini. Makan, minum, dan seluruhnya kebutuhan fisik ditinggalkan. Dia naik derajatnya. Ketika itulah saudara sekalian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menemukan kembali titik spiritualitas kita. Sehingga hidup kita ini bisa berjalan normal kembali. Anda perhatikanlah hari-hari ini saudara sekalian. Begitu banyak saudara-saudara kita yang diuji. Banyak orang di dalam peristiwa COVID ini saya katakan, saya pribadi tidak pernah memandang COVID ini sebagai suatu malapetaka. Justru ini adalah suatu mekanisme ilahiyah untuk bagaimana Allah menebarkan rahmat dan kasih sayangnya bagi siapapun di antara hamba. Kata Allah, kalau Allah menghendaki suatu kemuliaan kepada seseorang, Allah coba dia, Allah beri dia ujian, karena Allah ingin meningkatkan derajat orang tersebut. Anda perhatikan sekarang di Eropa yang barangkali ini selama ini Islam disikapi dengan penuh dengan sikap-sikap permusuhan, Islam saat ini dicari di daratan Eropa, bahkan di Cina. Walaupun barangkali mereka tidak sampai mendapatkan hidayah, tetapi upaya mereka memahami ayat-ayat Allah adalah bagian daripada suatu kemuliaan pada batas tertentu. Tapi sering kita egois di dalam memahami persoalan tersebut. Saya kira ini yang paling pokok lah yang kita harus persiapkan di dalam menghadapi puasa, yang memang puasa ini adalah suatu peristiwa rohani yang yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Sehingga misalnya Abu Darda di sini radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan tamamut taqwa an yattaqiyal Allah al-'abdu hatta yattaqiyahu min misqali dzarrah. Takwa kepada Allah itu yang sesungguhnya adalah apa kata Abu Darda? Ketika kita berhasil meletakkan takwa, mungkin di sini saya katakan khasyah kita, rasa takut karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sekecil apapun. Hatta yatruk ma yara'anu halal khasyata an yakuna haram. Bahkan sesuatu yang sebetulnya secara fikih barangkali halal, kita pun juga punya rasa mawas diri untuk melakukan yang halal terlalu berlebihan. Mengapa? Kita akan terjebak pada sesuatu yang sifatnya haram. Coba hari ini saudara sekalian, orang yang begitu mudah berangkulan bukan mahram, begitu mudah berjabat tangan bukan mahram. Hari ini Anda buktikan, Anda harus meninggalkan perbuatan yang cipika-cipiki dengan orang-orang yang tidak halal baginya. Hari ini Anda secara alamiah diminta untuk meninggalkan cipika-cipiki kepada orang yang sama sekali tidak halal Anda sentuh. Itulah saudara sekalian. Kalau Allah menyatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini adalah saat yang sangat tepat bagi kita untuk merenungi betapa indahnya ajaran Allah untuk memperbaiki struktur kemanusiaan kita yang paling hakiki. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, saya kira inilah pengantar daripada saya malam hari ini. Dan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan kepada kita semua, siapapun saudara-saudara yang mendengarkan tausiah melalui media ini di berbagai negara yang lain. Barangkali ada kawan-kawan di Tokyo yang juga sudah kontak pada saya, hafizakumullah jami'an. Ada kawan-kawan di Taiwan, ada kawan-kawan juga di beberapa negara yang lain di Eropa, dan juga
tidak lupa tentu sahabat-sahabat yang ada di tanah air kita Indonesia. Aqulu hadzal qaul astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.